Shalom, selamat sore, salam jumpa, salam kenal dengan saya Daniel Patiana Kota atau biasa dipanggil dengan DP. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, boleh melayani dan boleh share dengan youth GKRI Hope. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk staf pengembalaan, Pastor Maxon, Pastor Lisa, Pastor Yosa, dan Pastor Henok. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Sungguh excited dan kalau buat saya ini hal yang excited karena pertama-tama saya mengucap syukur karena GKRI Hope waktu itu waktu zaman saya masih SMP dan SMA. Kalau teman-teman tahu Fransiskus 1 di Keramat Raya, dulu saya sekolah di situ, dan lewat pelayanan dari GKRI Hope saya boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Dan quick shout out Kamevi, ketua komsel saya. Kalau Kamevi nonton ibadah ini, Kamevi, thank you so much. Dan kita akan spend a lot of time untuk share, dan juga saya akan bagian apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama kita satukan hati kita untuk berdoa. Oke. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kalau hamba boleh bergabung dengan Jemaat Youth GKRI Hope. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Hamba berdoa Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu, hati kami boleh diubahkan. Tidak hanya hati kami tapi juga pikiran kami Tuhan, sehingga iman kami boleh bertumbuh dan kami boleh menjadi semakin dekat, semakin mengenal-Mu, dan kami juga boleh semakin diubahkan menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Berkati semua yang mendengarkan, yang ada juga mendengarkan secara fisik dan juga live. Tuhan berkati supaya kami bisa diubahkan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Youth Hope, pada sore hari ini KDP akan share tentang moving forward. Nggak akan panjang-panjang, diambil dari Yesaya 43 ayat 19. Ini ayat yang Tuhan taruh dalam hati KDP, especially saat kita dalam masa transisi untuk new normal gitu, dan especially untuk kita anak-anak muda sebagai youth, bagaimana cara kita untuk masuk dalam masa transisi ini dengan keyakinan yang daripada Tuhan. Oke. Sebelumnya KDP mau tanya nih, hal-hal apa yang kalian harapkan bisa kembali lagi normal seperti sebelum COVID? Hal-hal apa yang kalian harapkan bisa kembali lagi normal seperti sebelum COVID? Mungkin teman-teman yang mikir dulu kalau ibadah tuh harus ada di gereja, harus meeting secara fisikal, nggak pernah gitu kita mikir bahwa ibadah bisa online. Nah, semenjak adanya COVID ini, itu membuat pikiran kita, apa yang kita pikirkan tentang ibadah itu berubah, dan itu hal yang mungkin, right? Dan mungkin yang suka nonton konser live music, contohnya, salah satu contohnya lagi gitu, berharap nanti saat COVID udah berlalu kita bisa seru-seruan lagi nonton music, konser lagi, rame-rame lagi. Atau mungkin yang suka nonton movies di bioskop, berharap nanti setelah COVID bisa balik lagi. Atau bahkan yang suka olahraga gitu kan, suka main bola, main basket. KDP salah satu orang yang suka olahraga, dan sebenarnya tahun ini ada 2 event lari, half marathon dan marathon yang KDP harusnya ikutan, tapi berhubung COVID 2 event itu di cancel. Nah, ini salah satu yang KDP harap bisa nih kalau setelah COVID bisa kembali lagi berolahraga, main bareng lagi, ya kan. Nah, kalau kita pikir soal new normal, kita mikir bahwa hal yang sebenarnya udah ada dari dulu itu akan pulih lagi dan akan kembali lagi gitu di depan. Tapi seringkali kita mikirnya itu yang membuat mental kita sepertinya kita melihat ke belakang gitu kan. Tapi dari Yesaya 43 ayat 19 ini Tuhan menyatakan bahwa no, the new normal will be a new things gitu kan. Itu yang Tuhan taruh dalam hati KDP, bahwa this new normal is going to be a new things.
Jadi hal baru akan Tuhan nyatakan buat kita saat kita move forward ini. Dan mari kita buka sama-sama di Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18, ini Tuhan menyatakan firman-Nya lewat Nabi Yesaya. Tuhan bilang, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala, zaman bahela gitu. Jadi Tuhan ini interesting banget. Dia selalu mengingatkan kita untuk move forward, harus melangkah maju gitu. Jadi kalau kita sebagai manusia kadang-kadang kita selalu mengingat hal-hal yang manis gitu di belakang. Tapi lewat ayat ini Tuhan bilang, udahlah, hal-hal yang di belakang tuh lupain aja gitu. I'm about to do new things. Aku akan melakukan hal-hal yang baru gitu. Let's move forward. Dan nggak hanya Tuhan bilang lupain hal yang baru, tapi dia berjanji nih di ayat 19 dia bilang, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau teman-teman Hope tahu gitu, ya KDP belum pernah ke padang gurun, tapi di padang gurun itu berbicara soal keadaan yang kering, nggak ada air, nggak ada kehidupan, mungkin juga panas, ya kan? Tapi Tuhan berjanji gitu, dia bilang bahwa saat kita melupakan hal-hal yang di belakang, dia akan melakukan hal-hal yang baru di depan gitu. Nah, dari situ KDP boleh melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang progresif, yang selalu men-encourage kita untuk selalu move forward, harus bergerak maju gitu. Ya kan? Satu ayat lagi nih untuk membuktikan bahwa Tuhan ini adalah Allah yang progresif, Tuhan yang progresif. Diambil dari Ayub 17 ayat 9, dibilang, meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya, bukan karena hand sanitizer, tapi yang tidak melakukan dosa, bertambah-tambah kuat. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Basically ini adalah hasil dari curahan hati seorang Ayub gitu, curcolnya Ayub kepada Tuhan. Kalau teman-teman tahu, Ayub ini orang di Alkitab ini mungkin dia orang kedua setelah Tuhan Yesus yang mengalami hal yang paling berat gitu dalam hidupnya. Kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus dia mati disalib untuk dosa kita. Tapi Ayub ini nih salah satu orang yang ditulis di Alkitab yang melalui hal yang berat dah pokoknya. Dan ini kalau dibaca ayat 17 ini, Ayub nih nggak hanya komplain, nggak hanya curcol, tapi dia juga marah gitu kan. Dia bilang bahwa dia tuh udah nggak ada semangat hidup. Dan nggak hanya itu juga, dia bilang bahwa dia merasa bahwa hari-harinya tuh seperti bukan kosong, hari-harinya dia tuh pendek gitu. Dan dia merasa bahwa the grave gitu, ini lubang kubur nih udah menganga gitu untuk menunggu dia gitu kan. Teman-teman youth bisa bayangin gak gitu stresnya Ayub, gimana dia nggak hanya tertekan. Nih Ayub nih kalau dibaca, kalau teman-teman tahu nih, orang yang sukses ya, orang yang punya segalanya, punya banyak anak, hartanya melimpah, banyak rumah, tapi waktu itu dia diizinkan untuk diuji, dan itu dalam seketika itu juga apapun yang dia punya itu hilang gitu kan. Anak-anaknya meninggal, rumahnya rubuh, istrinya meninggalkan dia gitu, semua ternak-ternaknya, harta-hartanya tuh hilang gitu, begitu saja gitu kan. Dan pasti dong, ya kita bisa relate apa yang terjadi dengan kita gitu, di masa pandemi ini kan. Kita lagi mungkin everything was going well, semua berjalan dengan lancar, tiba-tiba corona gitu, corona happen, dan itu benar-benar membuat it really altered the course of our lives, membuat rencana-rencana kita berubah gitu, yang mungkin tadinya harusnya bisa selesai sekolah,
bisa naik kelas gitu, lulus, dan sekarang selesainya lewat online gitu, studi online gitu, atau yang punya rencana apapun deh yang kalian rencanakan buat tahun 2020 ini tiba-tiba harus berubah karena adanya corona. Mungkin nggak untuk kita untuk komplain, atau mungkin nggak untuk kita untuk istilahnya marah. Ya, hal itu mungkin aja, tapi KDP ingin zoom in apa yang Ayub lakukan gitu. Setelah fase berat yang dia alami gitu, masalah semua yang berat dia alami. Ini Ayub amazing nih. Ini attitude Ayub nih harus kita contoh. Dia bilang, meskipun begitu, meskipun bahwa dia stres, meskipun bahwa dia tertekan, dia bilang orang yang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat gitu. Kalian bisa bayangin gak gitu, kalau kalian lagi stres banget, tiba-tiba setelah marah, setelah komplain gitu, dan kalian mengambil keputusan. Meskipun begitu, meskipun apa yang gue alami, actually gue bertambah kuat gitu. Gue tahu ini Tuhan ada di tengah-tengah ini semua gitu. Nah ini amazing gitu. Mungkin di ayat di terjemahan Indonesianya kurang begitu detail, tapi KDP ingin kita baca di terjemahan Inggrisnya. Ini amazing banget, sesuai dengan apa yang kita share sore hari ini. Dibilang the righteous, ayat bahasa Inggrisnya, terjemahan Inggrisnya, the righteous keep moving forward, and those with clean hands become stronger and stronger. The righteous keep moving forward. Jadi kalau kita mau untuk move forward, untuk terus berjalan maju, salah satu dasar syarat utamanya adalah hidup benar. Itu Alkitab janjikan, dan Ayub ini contoh yang baik waktu dia bisa setelah komplain, setelah dia marah, dia bilang, actually despite all these things, Ayub mengambil kesimpulan bahwa kalau saya tetap hidup benar, tetap percaya kepada Tuhan, hidup saya ini akan terus bergerak maju gitu. Dan actually kalau saya tetap keep my hands clean, spiritually clean, tidak commit terhadap dosa, tetap melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan, actually instead of become weaker, instead of kita menjadi semakin lemah, kita tuh semakin kuat. Nah, ini contoh yang baik dari Ayub, dan semoga kita ini punya attitude seperti Ayub. Ya, semua mengalami hal yang sama, kita merasa stres, kita merasa sepertinya kayaknya semuanya ini berjalan slow, tapi KDP ingin encourage kita semua bahwa better days are ahead of us. Oke, KDP akan share 3 hal yang harus kita lakukan untuk terus bisa move forward atau bergerak maju. Yang pertama, understand where you at spiritually. Kita harus mengerti di mana kita secara spiritual. Ya, kalau dari soal fisik jelas, kita berada dalam 2 zona waktu yang berbeda. Secara fisik, geografis, KDP berada di Amerika Serikat dan teman-teman Youth Hope berada di Jakarta, Indonesia. Tapi kalau ditanya apakah kita mengerti secara spiritual waktu yang kita berada sekarang, KDP ingin yakinkan bahwa kita berada di hari-hari terakhir, di dalam hari-hari terakhir gitu. The end of end times, akhir zaman. Firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 17, Tuhan berkata akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. KDP ingin fokus ke kata-kata anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Inilah hal yang Tuhan janjikan kepada kita, orang-orang muda, youth, di masa hari-hari terakhir ini. Ya, bernubuat atau prophesy itu the ability untuk memperkatakan sesuatu dan hal itu akan terjadi. Jadi prophesy is the ability to say a specific or specified thing and it will happen in the future. Itu
soal prophesy. Dan sementara penglihatan or vision is the ability to see in the spiritual realm, jadi kemampuan untuk melihat dalam lingkup spiritual. Jadi dua kata ini, prophesy, bernubuat, dan see vision, penglihatan, itu hal yang Tuhan ingin supaya kita pay attention, especially untuk anak-anak muda di hari-hari terakhir ini. Dan ini merupakan agenda dari our enemy gitu, si jahat, bahwa ini iblis nih mencoba untuk mengganggu, merusak kemampuan kita untuk memperkatakan, ya kan, dan kemampuan kita untuk melihat, to see vision, kemampuan untuk melihat ke depan gitu kan. Most of the time kita kalau mengalami kesulitan kan, waktu kita mengeluh, kita memperkatakan hal-hal yang apa ya, yang mungkin kelihatannya itu yang biasa aja, tapi sebenarnya itu perkataan kita itu powerful dan itu mempunyai dampak gitu dalam hidup kita gitu kan. Mungkin mungkin kalau kita menghadapi hal yang susah, kita suka komplain, nih susah nih, kayaknya gue nggak bisa nih, gue nggak mampu nih. Nah, hati-hati tuh teman-teman youth dengan perkataan kita, karena kita nih mewarisi DNA dari Tuhan gitu, which is God is the creator. Waktu Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, dia tuh cuman bersabda gitu, dia mengeluarkan kata-kata dan itu semua jadi gitu. Dan jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita mengaku diri kita sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan, anak-anak terang, kita mempunyai ability, kita mempunyai DNA yang sama dengan Bapa kita, which is God is the creator. Dan yang kedua itu kemampuan untuk see, to see beyond, untuk look forward, the ability to see beyond what your circumstances, untuk kemampuan untuk melihat di luar kondisi yang kita alami gitu. Ini penting banget. Makanya kalau satu hal yang kita perlu jaga di masa-masa seperti ini, dan khususnya kalau kita punya keinginan untuk selalu move forward, kita harus pay attention, kita harus waspada dengan apa yang kita lihat gitu. Karena yang kita lihat, yang kita amati, yang kita perkatakan itu mempunyai pengaruh dan dampak, dan itu bisa mempengaruhi apakah kita bisa keep moving forward, atau itu bahkan yang membuat kita stuck gitu, atau tetap dalam posisi yang sama. Dan KDP berdoa di hari-hari terakhir ini, mungkin kebanyakan dari kita sering takut gitu kalau dengar kata akhir zaman. Tuhan Yesus sudah mau datang nih, kayaknya gue belum siap, kayaknya gue masih banyak hal yang gue pengen lakuin. Mungkin ada, itu normal, ada rasa-rasa ketakutan, tapi firman Tuhan katakan gitu, justru di hari-hari terakhir Tuhan Yesus Tuhan akan mencurahkan rohnya secara hebat, dan kita mempunyai DNA, kita mempunyai kemampuan untuk memperkatakan sesuatu yang belum pernah terjadi untuk menjadi kenyataan gitu. Dan ini salah satu yang menjadi kekuatan kita orang-orang muda di hari-hari terakhir. Yang kedua, know where you stand and what to stand for. It speaks about our identity. Ini bicara soal identitas kita. Semua setuju kalau kita sekarang kemana-mana pasti harus bawa kartu identitas, ya kan? Yang pelajar punya kartu pelajar, yang mahasiswa dan dewasa punya kartu tanda penduduk KTP. Fungsinya apa? Supaya sewaktu-waktu kalau misalnya dibutuhkan, kita bisa aja menunjukkan kartu identitas tersebut, dan orang yang melihat pasti tahu gitu kira-kira, oh ini namanya siapa, alamat tinggal di mana, statusnya apa, dan lain sebagainya. Nah, selain itu identitas juga bisa dilihat dari appearance ya. Contoh, kalau kita lihat polisi, kita bisa tahu itu polisi dari apa, biasa dari seragamnya gitu. Atau kalau kita lihat, oh pekerjaan ini, dia ini suster, nurse, bisa dilihat dari apa, dari seragamnya. Nah, sekarang kalau ditanya, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, itu dilihat dari apanya gitu. Pernah nggak teman-teman pikir gitu, kalau kita sebagai orang Kristen tuh sebenarnya dilihat dari apanya sih, hal apa yang dilihat ya? Yang jelas, nomor satu, kita menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen dilihat dari perilaku kita, ya kan, dari karakter kita, attitude kita, dan yang paling penting Tuhan memanggil kita untuk mencintai sesama kita. Jadi love is one of the things to determine whether we're Christian or not gitu kan. Tapi nggak hanya
attitude kita, tapi kita juga perlu punya satu dasar yang membuat kita yakin dan kokoh tentang status kita sebagai orang Kristen. Dan speaking of having a foundation, ini Alkitab tulis nih. Jadi di Alkitab nih, di kitab Matius 7, ini Alkitab mention bahwa ada dua tipe orang. Yang satu ini orang yang bijaksana, dan yang satu ini orang yang bodoh. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Itu firman Tuhan bilang dia itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Dan kita Matius 7:26 ayat ini dia bilang, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Teman-teman youth, Hope tahu bahwa rumah tuh kalau di itu nggak ada faedahnya gitu kalau dibangun di atas pasir, karena ujung-ujungnya bakal stumble gitu, bakal rubuh juga. Nah itu juga yang membuat kita sebagai orang Kristen, kita ini dipanggil untuk berdiri kokoh di satu dasar yang kuat gitu, dan ini bicara soal firman Tuhan. Nah untuk supaya kita bisa terus move forward, melangkah maju, salah satunya adalah kita terus bergantung pada firman Tuhan. Maka itu saya ingin encourage youth, nggak hanya cuma dengar firman tapi melakukannya, ya kan. Dan ini kalau setelah kita dengar firman, kita melakukannya, Tuhan bilang itu kita seperti orang yang bijaksana. Kita berdiri teguh. Jadi walaupun ada masalah, ada tantangan datang yang menyerang kita akan terus berdiri karena kita tahu bahwa kita berdiri di atas firman Tuhan yang adalah kokoh dan teguh. Dan ini salah satu hal yang membuat kita terus bisa move forward, terus untuk bergerak maju. Dan juga speaking of identity, ayat yang sering kita dengar diambil dari Matius 5 ayat 13-16. Itu dibilang, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Lalu ayat 15. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini ayat yang sering kita dengar, sering kita bisa kita kutip, kita mungkin banyak dari kita juga tahu gitu di luar kepala. Tapi kalau kita perhatikan benar-benar the essence, kalau kita ngomong soal garam nih partikel yang sangat spesial gitu kan. Coba pikir ya, kalau kita mau bikin satu panci bakso atau sup, itu kan kita nggak perlu satu panci garam kan. All it takes is just like mungkin 3 sendok, 4 sendok garam, dan waktu ditaruh itu kita udah tahu tuh bahwa wah ini memberikan rasa di dalam sup itu. Nah begitu juga dengan hidup kita perlu tahu bahwa buat Tuhan itu hal-hal yang kecil tuh bisa membuat dampak ke hal-hal yang besar gitu kan. Kita seringkali apalagi sebagai anak muda gitu kan, kita merasa minder atau merasa kayaknya untuk membawa dampak ke mungkin ke keluarga, ke teman-teman itu agak susah karena kita selalu merasa kita nih kecil. Tapi dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan nih memanggil kita sebagai garam dan juga sebagai terang itu. Terang itu kelihatan terang kalau ada di dalam kegelapan. Dan Tuhan memanggil kita untuk saat kita menjadi terang, Dia akan taruh kita di dalam kegelapan. Hal-hal yang kelihatannya gelap gitu, dan di situ Tuhan mau supaya cahaya kita bersinar. Nah inilah identitas kita gitu, identitas kita. Jadi KDP encourage, walaupun kita masih muda, walaupun kita masih sekolah gitu, mungkin belum tahu banyak soal firman Tuhan, tapi kalau kita punya kerinduan untuk membuat dampak, nah ini
ayat ini speaks to ourselves gitu, bahwa kita punya dampak walaupun kita kecil, walaupun kita sedikit, kita tetap bisa menjadi dampak. Jadi terima ini Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yang terakhir, hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan untuk keep moving forward adalah having a right focus, mempunyai fokus yang benar. KDP suka banget quote dari Pastor Craig Groeschel. Dia bilang, your life is always moving in the direction of your strongest thought. Hidup kita akan selalu mengarah ke apa yang sering kita pikirkan. Bahkan di kitab Amsal 23 ayat 7, Proverbs 23:7, it says, for as he thinketh in his heart, so is he. Jadi sebagaimana kita memikirkan di dalam hati kita, akan menjadi seperti itulah kita gitu. Nah, kalau teman-teman perhatiin gitu kan, sekarang nih selama pandemi nih orang mungkin karena kebanyakan di rumah, jadinya sering salah satu aktivitas tuh sering suka nonton YouTube, ya kan. Jadi kalau teman-teman perhatiin, apa yang kita lihat itu bisa mempengaruhi kita kan. Nah ini semua nih sekarang lagi tren nih, semua mau jadi YouTuber, kayaknya semua mau jadi sultan ya, Sultan Andara, Sultan Bintaro. Punya motivasi seperti itu ya nggak salah. Tapi apakah kita pernah tanya gitu, Tuhan, apakah fokus yang saya punya ini sejalan dengan kehendak-Mu, sejalan dengan apa yang Tuhan udah siapkan, rencana-rencana Tuhan yang udah Tuhan sediakan buat hidup saya gitu. Another observation, jadi observasi yang lain yang KDP lihat through social media, lewat social media adalah apa yang kita post itu merepresent gitu, mewakili apa yang menjadi fokus kita kan. Kalau kita contoh, kalau kita punya Instagram, kita buka account Instagram seseorang, kita bisa tahu itu apa yang menjadi fokus dia, apa yang menjadi passion dia, dari cuman lihat postingannya aja kan. Kalau dia sering post foto soal makanan, kita tahu bahwa ini orang hobinya kuliner. Atau kalau ini orang selalu post soal lagu-lagu, atau dia main musik, doing covers, kita tahu bahwa ini orang nih passionnya, fokusnya ya memang musik gitu, which is nggak salah. Matter of fact, KDP ini suka banget sama quote dari Kobe Bryant. Kalau kita tahu, the late Kobe Bryant, pebasket NBA yang baru saja meninggal tahun ini, Kobe punya motto Mamba mentality gitu. Basically Mamba mentality itu apa? Menurut Kobe Bryant, Mamba mentality adalah just trying to get better every day. It's the simplest form of just trying to get better at whatever you're doing. So mentality seperti ini yang sebenarnya penting juga sebagai kita pengikut Kristus, anak-anak muda, untuk kita punya juga gitu. Karena waktu Tuhan memanggil kita untuk jadi garam dan terang, salah satu buktinya apa? Yaitu kita menjadi very good, menjadi special in salah satu area yang kita terjuni gitu, area yang kita fokus. Nah, cuman selain be good in things that we focus on, KDP juga pengen share dari Roma 12 ayat 2 gitu. Firman Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ini salah satu yang harus menjadi mindset kita gitu sebagai orang Kristen, bahwa walaupun kita hidup di dunia, bukan berarti kita harus serupa dengan dunia ini gitu, apa yang dunia project ke kita gitu. Tapi firman Tuhan ini challenge kita untuk tidak menjadi serupa, tapi harus berubah oleh pembaruan budimu gitu, pembaruan budi atau mindset kita. We have to have Christian mindset, sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Karena yang baik itu belum tentu berkenan, dan yang berkenan itu belum tentu sempurna. Jadi fokus yang kita punya itu harus, yang pertama baik, harus berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi having a right focus,
having a Christian focus, Christian mindset itu penting karena waktu kita punya fokus yang benar, kita akan terus berjalan dan bergerak maju. Jadi teman-teman Youth Hope, itu adalah 3 hal yang KDP baru saja share. To move forward in life, ada 3 hal. Yang pertama tadi, we have to know where we at spiritually. So know where you at spiritually. Yang kedua, know where you stand and what to stand for. Tadi kita ngomong soal identitas, identity. Dan yang terakhir, untuk move forward in life, we have to have a right focus. Kita harus punya fokus yang benar, dan we have to have Christian mentality yang selalu diperbarui, mental budi pekerti kita yang harus diperbarui. Oke, terima kasih banyak teman-teman Youth Hope. KDP berdoa supaya firman ini boleh menjadi bibit dalam hati kita masing-masing sehingga kita terus boleh berjalan, bertumbuh, dan ingat goalnya kita sebagai orang Kristen itu supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, ya kan? Jadi ingat itu goal kita sebagai orang Kristen, apa sih faedahnya, apa sih esensinya kita menjadi pengikut Kristus, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita makin hari makin diperbarui dan menjadi serupa dengan Kristus. Itulah esensi kita sebagai pengikut Kristus. Jadi Tuhan berkati, terus bersemangat, dan apapun yang kita lakukan, make sure that we do it for the glory of God. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan oleh apapun yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kalau hamba boleh selesai share, Tuhan, kami berdoa supaya apa firman yang Tuhan telah tabur sore hari ini boleh menjadi good seed, menjadi bibit yang bagus untuk hati kami. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan bekerja dalam hati kami, sehingga apa yang kami boleh dengar ini boleh nggak hanya menginspirasi kami, tapi juga boleh menggerakkan hati kami, Tuhan, untuk keep moving forward. Tuhan, aku berdoa supaya youth GKRI Hope terus boleh bergerak maju, bahkan di saat-saat yang sepertinya sulit untuk bergerak maju. Tuhan, aku berdoa boleh ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Tuhan, kami boleh terus diperbarui di dalam 3 hal ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, untuk kesempatan sore hari ini, Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, di dalam nama Yesus, di hari-hari ke depan kami, Tuhan, kami akan menjadi serupa seperti Engkau, Tuhan. Apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami perbuat, Tuhan, kami boleh merasakan bahwa Tuhan menuntun kami dalam hal-hal itu, dan kami boleh sukses, dan kami terus boleh bergerak maju. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.